pada hari ini Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ATR aja Bu ya? ATR BPN dan pemerintah daerah, dalam hal ini ada Pak RT, bersama-sama kami dalam rangka penertiban tata ruang dan penertiban kawasan hutan. Di mana sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa 2 minggu terakhir, termasuk yang 2 hari lalu ada banjir besar di Bekasi, maka kita pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu Sungai Ciliwung, Das Bekasi, dan Das satu lagi Cisadane. Hari ini kami melakukannya di Villa Forest Hill. Ini adalah hulu das dari Ciliwung, dan sini terdapat 7 villa. Ini masuk kawasan hutan produksi, dan selanjutnya kami telah mengidentifikasi terdapat 15 titik yang lain yang akan juga kami lakukan penertiban. Dalam hal ini untuk hari ini kita pasang pelang, nanti akan kita ambil keterangan, dan pemasangan pelang ini juga disaksikan Pak RT, pemilik, dan seluruh jajaran kami yang ada dari Jakarta. Itu kawan-kawan yang kami sampaikan. Silakan Pak Yazid. Pelanggarannya apa aja nih Pak terkait pasal apa ini? Kalau berdasarkan, ada 2 undang-undang yang kita pakai. Satu itu Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999 di pasal 50 ayat 3 itu menyebutkan dilarang mengerjakan menduduki di dalam kawasan hutan. Itu kalau kita kasih pasal 78 ayat 3 huruf A-nya itu, dia kalau dia tidak punya izin, tidak memiliki hak dan tidak memiliki legalitas, dia 10 tahun dan 5 miliar. Itu pengenaan kita. Mungkin kalau yang tata ruangnya nanti ada dari Bu ATR, pelanggaran tata ruangnya yang akan menjelaskan. Demikian. Ada lagi? Pak, untuk villa itu sudah berdiri sejak kapan Pak sebenarnya? Kalau berdasarkan keterangan dari Pak Henry, berdirinya tahun 2015. Memanfaatkan berapa lahan kawasan hutan produksi Pak yang dipakai untuk villa ini? Kalau berdasarkan pengakuan Pak Herti, berdasarkan ilegalitasnya sekitar 4.500. Berdasarkan digitasi kita, luas lahan ini sekitar 1 hektar. 4.500 meter persegi untuk villa ini ya Pak ya? Villa ini. Ini berarti ke depan akan seperti apa Pak? Apakah hanya pemberhentian izin operasi sembari diberi waktu berapa tenggarnya, atau akan memang nanti dalam bentuk dihancurkan atau diubah menjadi reboisasi hutan, atau seperti apa sih Pak nanti? Kalau kita mengikuti kebijakan regulasi sekarang ada 2. Yang pertama, kami belum pastikan ya, ini masih dalam penyidikan. Dalam hal penyidikan, maka dia nanti kita lihat berkas-berkas dari Pak Heri dan lainnya. Tapi apabila nanti terbukti tidak memiliki legalitas dan tidak memiliki kena sanksi pidana, tentunya ini kalau berdasarkan Perpres 5 tahun 2005, itu semua penggunaan kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan yang sah akan dikembalikan dan dikuasai negara. Jadi akan kemungkinan pemulihan aset, ada pasalnya situ untuk pemulihan aset negara. Jadi kalau aset negaranya itu berupa hutan, akan dipulihkan menjadi hutan lagi. Jadi ada opsi kalau misalnya memang sudah valid dan legal tetap bisa beroperasi ya Pak setelah surat-surat sudah lengkap? Oh iya, tentunya. Kita juga kan bukan abuse of power kan. Kalau dia memang udah punya legalitas lengkap semua, ya tentu negara juga harus mengakuinya. Tapi kita tetap pada pendiriannya, ini masih kawasan hutan, akan kita lakukan penyelidikan, dan kita akan uji nanti digelar dan di pengadilan kalau memang kita memerlukannya. Saya kira gitu kalau untuk tindak lanjutnya. Kalau untuk tadi yang 15 lokasi itu objeknya apa aja Pak? Villa lagi atau seperti apa?
kebanyakan villa dan resort-resort wisata, beberapa resort wisata. Tapi seperti kami bilang, karena ini memang hulu ya, kawasan hutan itu kan di hulunya. Jadi memang tidaklah areal-areal yang seperti Simoring lah gitu. Itu kan udah APL ya, itu beda. Kalau kita itu memang lebih banyak yang kayak gini. Yang hulu itu yang memiliki perorangan atau mungkin resort-resort wisata. Setelah dalam proses penyidikan ini mereka diberikan waktu berapa lama Pak untuk menyelesaikan verifikasi berkas Pak ke kementerian? Tenggat waktu ada nggak? Oh enggak, penting kan kita pasang sini. Nanti tergantung dalam penyelidikan kita. Kalau dia berkembang nggak lama kita akan terbitkan sprindik dan kita akan gelar. Jadi kalau dalam mekanisme, kalau kita maju terus ini ya, cerita maju terus yang dapat kepastian, itu kan nanti ada proses pengadilan. Kalau itu kan bukan di luar kewilayahan kita, jadi tergantung nanti putusan pengadilannya. Kalaupun memang harus ke sana gitu ya. Pak, tadi sempat ini haji itu ya, sedang memperpanjang haji, tapi tetap akan diperpanjang atau ini kan udah masuk das? Itu hak pakai ya. Yang mungkin yang jelaskannya dari HTR ya, kalau yang terkait apakah diperpanjang nggak, bukan wilayah kami ya. Gimana? Emang Bapak? Ya mungkin kalau penerbitan sertifikat kan menjadi kewenangan dari teman-teman kantor pertanahan. Jadi mungkin nanti kami perlu mengecek terlebih dahulu ya, warkah untuk penerbitan hak pakai ini seperti apa, baru kemudian nanti bisa kita lakukan pengkajian lebih lanjut. Tapi memang ada opsi memang kalau misal valid ini bisa diperpanjang lagi untuk? Ya, selama memang valid ya, selama berkas-berkasnya memang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya bisa diperpanjang. Tapi kembali lagi kami nanti perlu melakukan klarifikasi dengan teman-teman kantor pertanahan karena memang yang menjadi